Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wiranti dengan NIC CP 245 asal perguruan tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi manajemen informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah proses aktivasi security matrix atau hak akses pada aplikasi Odoo, yaitu pada modul inventory. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian dari hak akses atau security matrix. Security matrix adalah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user, apakah bisa create, read, update, delete, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Fitur security pada Odoo yaitu terdiri dari access right dan record rules. Access right mengatur tingkat akses pengguna terhadap objek-objek dalam sistem Odoo seperti menu, tindakan, atau action, dan model data. Sedangkan record rules adalah aturan yang lebih spesifik yang menentukan data mana yang dapat dilihat atau diedit oleh pengguna berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa user tipe pada Odoo, yaitu yang pertama internal user dapat memiliki akses penuh ke aplikasi Odoo. Kemudian portal user yaitu bisa menjadi pelanggan atau pemasok dengan akses hanya ke dokumen yang relevan. Kemudian ada public user yaitu hanya dapat mengakses situs web. Baik. Selanjutnya di sini kita akan melakukan studi kasus untuk mengkonfigurasi hak akses pada aplikasi Odoo, terutama pada modul inventory. Pak Doni adalah pemilik toko buku pintar. Beliau memiliki akses penuh ke semua data, termasuk data penjualan, pelanggan, dan pemasok. Beliau bisa membuat laporan penjualan, mengatur diskon, dan mengelola stok buku. Dapat diketahui bahwa Pak Doni ini menjabat sebagai manajer inventaris. Baik, di sini terdapat tabel security matrix. Pak Doni sebagai pemilik toko buku umumnya memiliki hak akses sebagai administrator, yaitu internal user, untuk mengelola seluruh sistem termasuk pengguna, izin, dan konfigurasi sistem. Maka bisa kita buat tabel security matrix untuk modul inventory. Di sini ada tabel role, yaitu administrator. Pada modul memiliki hak akses CRUD, yaitu create, read, update, delete. Aksinya yaitu bisa melihat, menambah, mengedit, atau menghapus dan ekspor impor dari produk pada modul inventory. Kemudian di sini ada role kasir, yaitu hak aksesnya hanya melihat atau read, melihat, dan mencari. Kemudian di sini ada pembeli, yaitu hak aksesnya hanya melihat dan mencari. Kemudian di sini ada role supplier pada menu produk modul inventory, hak aksesnya hanya read atau melihat produk yang akan dipasok. Baik, langkah ketiga di sini kita akan mengimpor user. Di sini bisa dilihat template yang akan saya import usernya, yaitu ada nama, login, dan password. Baik, selanjutnya di sini kita akan langsung ke aplikasi dashboard Odoo. Baik, di sini kita akan melakukan aktivasi atau hak akses security Pak Doni selaku pemilik toko. Baik, langkah pertama kita akan mengaktifkan terlebih dahulu developer mode agar bisa melakukan aktivasi security matrix. Di sini kita klik setting. Kemudian kita akan mengaktifasi developer mode. Kemudian kita akan kembali ke setting. Selanjutnya pada menu user and companies, klik tab menu user. Kemudian di sini kita akan mengimport data dari beberapa user. Karena saya akan melakukan import data user lebih dari satu pengguna, di sini saya akan klik action Grigi, kemudian import record. Selanjutnya di sini saya akan mengupload template dari data user yang telah saya buat tadi.
klik upload file. Kemudian di sini saya akan mengupload file berupa Excel atau CSV dan klik buka. Apabila file telah terupload, selanjutnya di sini kita akan mengklik button test hingga muncul tulisan everything seems valid. Kemudian selanjutnya kita klik button import. Maka klik import dan kita tinggal menunggu, maka data telah selesai diimport. Berikut adalah tampilan dari list atau data user yang telah kita import sebelumnya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi hak akses untuk Pak Doni selaku pemilik toko buku pintar. Bisa dilihat di sini adalah tampilan dari informasi mengenai akunnya Pak Doni. Di sini terdapat user tipe yaitu sebagai internal user. Kemudian di sini ada tab menu yang akan diakses oleh Pak Doni. Karena di sini saya akan mengkonfigurasi model inventory, maka di sini pada model inventory saya akan mengklik administrator. Kemudian di sini ada technical setting, yaitu ini technical setting ini berfungsi untuk memberikan pengguna akses ke pengaturan teknis dan fitur-fitur lanjutan dalam sistem. Kemudian di sini kita klik save. Selanjutnya kita akan ke fitur group. Kita klik pada menu user and companies, kemudian kita klik group. Baik, di sini bisa dilihat adalah daftar atau list dari group name atau hak akses dari beberapa modul. Karena di sini saya akan melakukan konfigurasi hak akses untuk modul inventory sebagai administrator, maka kita akan mengklik inventory/administrator. Bisa dilihat di sini ada beberapa informasi yang terdiri dari application, yaitu hak akses untuk modul dari inventory. Kemudian di sini name yaitu pengguna user sebagai administrator. Kemudian di sini ada beberapa tabs. Yang pertama yaitu adalah user. Pada tab user ini terdiri dari beberapa pengguna yang telah kita kelompokkan ke dalam grup inventory yaitu administrator. Kemudian selanjutnya ada tab menu. Di sini kita dapat menentukan menu-menu apa saja yang dapat diakses oleh pengguna dalam grup inventory ini. Kemudian selanjutnya ada tab view. Tab ini berkaitan dengan tampilan data yang akan dilihat oleh pengguna. Seperti kolom apa saja yang akan ditampilkan dan bagaimana data akan tersortir. Kemudian di sini ada tab akses. Tab ini digunakan untuk mengatur hak akses yang lebih spesifik terhadap data, misalnya memberikan izin kepada pengguna hanya untuk membaca data atau juga mengedit atau menghapus data. Di sini karena Pak Doni selaku pemilik toko buku memiliki hak akses penuh terhadap modul inventory ini. Maka di sini kita bisa mencentang hak akses sebagai administrator. Kemudian selanjutnya di sini ada tab menu record rules, di mana tab ini memungkinkan untuk membuat aturan-aturan khusus untuk menentukan data mana yang dapat dilihat oleh pengguna berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya di sini Pak Budi bisa melakukan template SMS yaitu Stock Manager CUD on Stock pada modul inventory. Kemudian di sini ada tab Notes, yaitu tab ini adalah tempat untuk menambahkan catatan atau komentar terkait dengan buku tersebut. Apabila telah sesuai dengan yang kita upload, maka di sini kita akan klik save. Maka di sini user yang telah kita upload sebelumnya telah memiliki hak akses pada modul inventory yaitu sebagai administrator.